Kenalin nih, tim pemburu hantu paling nggak santuy se-Korea Selatan. Saat orang lain ketakutan lihat kesurupan, orang-orang ini malah antusias banget buat baku hantam sama setan. Bukannya didoain supaya tenang, setannya malah bonyok duluan. Bukan sembarang tim, karena pemimpinnya adalah seorang pria dengan pukulan sekeras beton yang nggak punya rasa takut sedikit pun. Di tengah kota Seoul yang terlihat normal, ternyata ada sekte gelap yang lagi nyiapin rencana gila buat ngebangkitin kekuatan kuno. Korban-korban mulai berjatuhan dengan kondisi yang nggak masuk akal, dan polisi pun dibuat angkat tangan karena ini bukan kasus kriminal biasa. Langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan diperlihatkan seorang polisi mendatangi kantor Holy Knight. Kita perkenalkan tim Holy Knight, tim pemburu hantu. Di sini polisi mengatakan ada kasus pembunuhan berantai aneh, di mana para korbannya ditemukan dalam kondisi tubuh yang hancur. Polisi juga mendatangkan klien yang di mana ini kasus. Soal penculikan putrinya Sujin. Polisi pun meminta untuk membongkar kasus ini karena kasus ini bukanlah kasus biasa yang bisa dipecahkan pihak polisi. Mereka datang ke sebuah lokasi apartemen kumuh. Di sini mereka bergegas untuk masuk, dan mereka pun dikejutkan melihat banyak orang sedang abokan dan meminum pil haram. Cantik-cantik ahli maksiat. Namun di sini mereka harus dihadapkan sama penjaga yang sudah dirasuki iblis jahanam. Disinilah tugas Bo. Setelah Bo menghabisi penjaga, mereka pun masuk dan kembali baku hantam sama orang-orang sesat yang sedang mengadakan ritual. Di saat Bao sedang baku hantam, kini giliran Sharon yang harus mengeluarkan iblis jahanam yang bersemayam di tubuh Sujin. Mereka bekerja dengan keahlian masing-masing, namun ada yang membuat saya iri hati. Bagian Gimgun kerjanya cuma ngerekam doang. Sharon berusaha keras untuk mengeluarkan iblis yang ada di dalam tubuh Sujin. Dengan jaran goyangnya Sharon berhasil mengeluarkan iblis tersebut, misi kali ini berjalan dengan lancar hingga Bao membakar tempat tersebut. Singkat cerita, Gimgun memberikan bukti foto yang bertanda sekte sesat. Ini menunjuk adanya pembangkitan iblis. Singkat cerita, ada seorang wanita yang bernama Jungwon. Jungwon mendatangi tim Holy Knight. Jungwon meminta tolong kepada Bao soal adiknya. Namun Bao bertanya, kamu lewat pelantara siapa sampai ke sini? Jungwon mendapat informasi ini, ia dapat dari internet. Bao menolak karena tidak ada lantaran sama polisi. Hingga Jungwon memberikan bukti rekaman adiknya ke Sharon untuk bukti. Ketika Jungwon melihat CCTV Eunso menghilang, Jungwon bergegas untuk menuju kamarnya, namun ketika Jungwon menoleh ke belakang, Eunso tidak ada. Saat Jungwon kembali ke arah tempat tidur Eunseho, sudah kembali sontak membuat Jungwon merasa kebingungan. Singkat cerita, Bao mendapat tamu yang bernama Bapa. Teman lama Bao di sini, Bapa bertanya soal Jungwon. Tolong bantu temanku, walau engaku masih dendam kepadaku. Bao menjawab, bagaimana aku bisa lupa soal kejadian itu, di mana anak-anak kita terbunuh akibat ulahmu, yang membesarkan iblis Lucifer. Tapi Bapak sekali lagi meminta tolong kepada Bao, tolong bantu temanku. Singkatnya mereka pun membuka rekaman yang diberikan Eunseho. Rekaman tersebut berisi bukti visual atau suara yang mendokumentasikan pertemuan rahasia dan ritual yang dilakukan oleh kelompok pemuja setan. Melalui rekaman ini, tim Holy Knight mengetahui bahwa para pemuja setan tersebut sedang berusaha membangkitkan iblis purba bernama Asmodeus. Rekaman itu menunjukkan detik-detik sebelum dan saat Eunseho mulai menunjukkan perilaku aneh yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Hal ini membuktikan kepada kakaknya, Dr. Jungwon, bahwa adiknya bukan menderita gangguan jiwa klinis, melainkan sedang dalam cengkeraman kekuatan supranatural. Dari rekaman tersebut, teridentifikasi beberapa anggota sekte yang ternyata berada di lingkungan sekitar Eunseho yang menjelaskan bagaimana iblis tersebut bisa memilihnya sebagai wadah. Singkatnya, Bapak menjelaskan masa lalu Bao mempunyai panti asuhan dan sahabat masa kecil bernama Joseph. Bao sering datang ke panti asuhan tersebut, hingga pada saat Bao datang, tragedi pembantaian terjadi, yang tidak lain adalah Joseph dalangnya. Di sini Joseph berusaha membunuh Bao, namun secara ajaibnya Bao masih hidup sampai sekarang. Disinilah yang memicu amarah balas dendam Bao. Singkat cerita, Bao sudah memutuskan untuk membantu Jungwon.
dan meminta Jungwon untuk bertemu dan menjelaskannya apa yang sebenarnya terjadi pada adiknya. Setelah bertemu Jungwon, Bao menjelaskan keahlian satu persatu timnya, dan Bao meminta mengadakan ritual penarikan iblis yang ada di dalam Aunseo. Sharon menjelaskan bahwa adiknya Jungwon ada iblis yang merasukinya. Dan Kim Gan di sini memberitahukan ada orang yang masuk ke dalam rumahnya, dan mereka adalah sekte pemuja iblis. Dan Kim Gan menjelaskan bahwa Eunseo adalah wadah untuk kebangkitan iblis tersebut. 너한테 말 거는 사람이 또 있니? Singkatnya, Sharon menginterogasi Eunseo. Di sini Sharon bertanya soal siapa yang ada di balik Eunseo. Namun Eunseo tidak bisa memberitahukan karena ketakutan. Disinilah mantra jaran goyang pun diucapkan oleh Sharon. Sungguh luar biasa, mantra jaran goyang Sharon berhasil membuat Eunseo terpental. Dengan sigapnya, Bao berhasil menangkap dan menenangkan Eunseo. Tapi lagi-lagi, mantra jaran goyang tersebut diucapkan. Tiba-tiba Eunseo menghilang. Mereka pun mengejar Eunseo. Jungwon di sini mengecek CCTV di mana Eunseo berada. Namun Eunseo memakai kage bunsinya untuk mengelabuhi mereka. Sharon pun harus mengeluarkan jurus dari Hokage ke-1 untuk melacak keberadaan Eunseo. Namun mereka harus dihadang oleh pasien yang sudah dirasuki oleh iblis laknat. Disinilah Bao beraksi dengan kekuatan tangan bajanya. Jungwon mengejar Eunso sampai ke jalan raya. Di sini Jungwon berusaha untuk membujuk Eunso supaya tetap berada di tempat. Jungwon berusaha menghampiri, namun kendaraan yang berada di jalan raya sangat kencang. Hingga di mana Jungwon akan terkena sambaran mobil, namun Bao berhasil menabrak mobil tersebut. Jungwon pun bisa selamat. Setelah insiden tersebut, Eunseo kemudian dipindahkan ke rumah di mana Eunseo pertama kali kerasukan. Mereka berencana untuk mengadakan ritual pertama sebelum memulai Bao meyakinkan Eunseo untuk kuat melawan rasa takutnya. Dengan ritual ini, mereka berharap mengetahui siapa nama iblis tersebut. Namun, ketika Sharon membaca mantra seketika, 내 몸에 손대지 마. Sharon masih tetap berusaha untuk membuat iblis itu menyerah, hingga cermin kala gondang pun ia tujukan. Tapi bukannya kala cermin itu malah retak. Hingga seketika terang berubah menjadi gelap. Suasana makin dinamis, hingga Bao memutuskan untuk mengecek keadaan di luar. Ketika Bao mengecek keluar, saya langsung heran. Bao memukul tembok, ternyata ada orang di dalamnya. Bao berusaha menghalau iblis yang berwujud manusia di luar. Di sisi lain, Sharon masih berusaha keras untuk mengeluarkan iblis yang ada di dalam Eunseo. Iblis yang merasuk di dalam tubuh Eunseo menantang Sharon untuk masuk ke dimensinya. Namun Sharon tidak terpancing ucapannya. Sharon masih fokus untuk memancingnya. Namun lagi-lagi dia berucap pendeta kaya. Kamu gak bakal bisa ngalahin aku sambil tertawa. Bao berhasil meratakan semua yang ada di luar. Namun Sharon masih berjuang untuk melumpuhkan iblis yang ada di tubuh Eunseo. Dan ketika ritual kedua Jungwon harus ambil andil dalam ritual ini, tiba-tiba Jungwon kesurupan. Dengan puasa satu harinya, Sharon berhasil mengeluarkan iblis yang berada di tubuh Jungwon. Sharon menyimpulkan bahwa ada yang tidak beres di rumah ini. Ya benar saja, ternyata terdapat simbol-simbol yang berada di tembok rumah Jungwon. Sharon pun menyarankan untuk menghapusnya ketika mantra dibaca dan Boa memukul temboknya. Seketika energi jahat mulai menghilang. Namun hal mengejutkan terjadi, di mana Bao termakan hasutan sang iblis. Bao dengan tidak sadar menyekik leher Sharon. Sharon berkata kepada Bao untuk tidak terpengaruh olehnya. Hingga Sharon pun mengeluarkan senjatanya. Namun keadaan membalik, sang iblis kini membaca mantranya dengan bacaan semar mesemnya. Membuat keadaan makin aneh hingga udara berubah menjadi dingin dan berhasil menarik Sharon ke dalam dimensinya. Namun Sharon pun membalas jampi-jampinya. Sharon harus berusaha keras untuk keluar dari dimensi lain. Dengan kekuatan jaran goyangnya, Sharon akhirnya mampu mengalahkan dan kembali. Setelah kembali, Sharon berusaha lagi dengan menjambak dan menekan sambil membaca mantra.
Tapi sayang semua terpental. Iblis itu pun berkata bahwa wanita ini milikku dan harus mati. Seketika mereka panik karena secara tidak langsung ketika menghindar begitu cepat. Sampai Bao harus memukul pintu, hanya untuk mengejar Yunseo. Namun lagi-lagi mereka dikejutkan dengan teriakan Gimgan, yang ternyata sudah dalam terikat dan tergantung. Bao merasa ada yang janggal, dan Yunseo kini yang harus menangani mereka bertiga, namun secara mengejutkan. Ternyata Bao benar bahwa di tempat ini ada ritual. Hingga pada akhirnya Bao harus mengeluarkan pukulan mautnya. Namun ada satu yang berhasil kabur dan menyerang Gimgun. Gimgun harus berusaha keras untuk melawan tapi kalah. Beruntungnya Bao datang dan membuat KO orang tersebut. Gembel, belum sempat mereka beristirahat iblis yang merasuk Yunseo muncul dan langsung membaca semar mesemnya. Sontak membuat Sharon harus membalas. Tiba-tiba Sharon ketarik di dalam mensinya. Sharon berhasil memojokkan iblis yang merasuki Eunso. Namun iblis tersebut mengamuk hingga membuat kaca rumah pun retak. Momen menegangkan pun terjadi di mana iblis yang merasuki Yunseo berhasil terpojok. Namun iblis tersebut harus mengeluarkan power terakhir sebelum akhirnya keluar dari tubuh Yunseo. Namun portal dunia gaib terbuka, hingga iblis yang merasuki Yunso membaca mantra dan menyeret Yunso ke dalamnya. Berlahan tubuh Eunso ketarik di pusaran hitam, namun Junwong bergegas untuk menariknya. Disusul dengan Gimgun, namun ketika ujung tali akan putus Bao berhasil menangkapnya. Hingga giliran Sharon yang akan mengeluarkan iblis jahanam yang ada di dalam tubuh Eunso. Bao sekuat tenaga untuk menarik Yunseo. Dengan dibantu Gimgun dan juga Junwon, kini giliran Sharon yang harus berusaha keras untuk mengeluarkan iblis yang berada di tubuh Yunseo. Hingga kerja keras mereka pun berhasil, sampai portal tersebut tertutup. Akhirnya semua berakhir, disambut kembalinya Eun-seo. Di akhir film kita, diperlihatkan Bao, Gimgun, dan Sharon mendatangi sekte terbesar di kota Seoul dan membabat mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan share dukungan kalian. Berarti buat channel kami Sedulur 5 Film.